Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Oke, apa kabar buat kalian yang sedang di rumah atau sedang social distancing, ya, menjaga jarak dari virus corona ini. Dan jangan lupa juga selalu memakai masker kalau keluar rumah dan selalu menjaga kebersihan dengan sering mencuci tangan. Oke, jangan lupa juga ketika di rumah teman-teman selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan produktif tentunya. Oke, di video ini kita mau membahas tentang aplikasi desain grafis ya, yang sudah tidak asing lagi tentunya. Dan di sini nanti teman-teman bakal belajar teknik dasar yang harus kalian pahami dalam belajar desain grafis menggunakan CorelDRAW. Oke, di sini saya menggunakan versi CorelDRAW X7. Teman-teman bisa download sendiri dan usahakan cari versi Corelnya itu yang sesuai bit laptopnya. Kalau bit laptopnya 64 bit, berarti download yang 64. Kalau 32, tentu harus 32. Kenapa demikian? Ya, karena biasanya ketika kalian menggunakan software yang berbeda bit, itu nanti ada bug ya, bug atau error yang tidak mendukung biasanya di laptopnya. Jadi saran saya usahakan download yang versi sesuai bit laptop. Oke, kita langsung saja mulai. Untuk membuat dokumen baru dalam CorelDRAW itu pilih yang new dokumen. Nah, di bagian create a new document ya, untuk name ini adalah nama project kita. Jadi di sini kita buat belajar CorelDRAW. Oke. Untuk preset destination ya, maksudnya untuk tujuan dari lembar kerjanya kita pilih yang default Corel aja. Dan untuk lebar ya, untuk lebar sama tinggi ini kita menyesuaikan dari ukuran kertas. Kalau ukuran kertasnya size-nya A4, maka secara otomatis di sini nanti dia akan menyesuaikan ukurannya. Milimeter ini bisa kita rubah sentimeter, feet, yard, miles, kilometer. Supaya gampang, kalian pilih yang senti aja. Oke, kalau sudah, tinggal mengatur resolution. Untuk resolusi ini biasanya satuannya dpi. Jadi semakin besar resolusi ya berarti nanti hasil gambarnya juga semakin jelas. Jadi kita atur di sini cukup 72 aja, tidak perlu besar-besar. Nanti terlalu lama renderingnya. Oke, kalau sudah klik. Nah, dalam sebuah CorelDRAW ataupun aplikasi desain grafis tentu tidak lepas dari namanya toolbar. Bagian atas ini, sedangkan bagian kiri adalah toolbox. Nah, biasanya kalau kita membuat sebuah objek, kita menggunakan toolbox. Toolbox ini adalah tools yang nanti membantu kita dalam membuat objeknya di lembar kerja. Sedangkan menu-menu toolbar ini kita akan mengatur bagaimana ukuran gambarnya, bagaimana kecerahan gambarnya, dan juga bagaimana mengatur layout dari gambar itu. Ya. Dan sedangkan kalau yang bagian kiri menu objek properties ini biasanya kita dipakai untuk mengatur pewarnaan dalam sebuah objek. Oke, jika sudah, kita akan memulai langsung aja ya. Di dalam sebuah CorelDRAW ada dua teknik yang teman-teman harus paham. Teknik yang pertama itu teknik pemotongan ya, teknik pemotongan atau biasa kita kenal dengan trim ya.
Nah, untuk yang kedua, teknik yang harus kalian pahami yaitu penggabungan. Biasanya disingkat dengan well. Dan yang teknik terakhir ini termasuk penting sekali ya. Teman-teman harus paham bagaimana selection ini maksudnya seleksi atau membuat garis objek. Pemahaman saya seperti itu. Oke, jadi 3 ini hal penting di dalam CorelDRAW yang harus teman-teman kuasai untuk dasarnya. Oke, kita akan belajar yang nomor 1 dulu, yaitu teknik pemotongan atau biasa dikenal dengan trim. Nah, untuk memotong objek berarti kita harus perlu objeknya. Kita contohkan di sini menggunakan ellipse tool. Kita drag ke lembar kerja, kita buat. Oke. Nah, biasanya di dalam sebuah teknik pemotongan ya, di dalam CorelDRAW kita tidak bisa hanya menggunakan satu objek saja. Kita harus membutuhkan minimal 2 objek sebagai objek pembantu. Jadi kita perlu objek satu lagi. Di sini saya ingin menggunakan rectangle. Ini objek persegi 4. Kita drag. Kita drag seperti ini. Nah, di video ini nanti kita akan coba memotong 2 objek ini. Saya ingin memotong lingkaran ini menjadi setengah dengan bantuan objek rectangle tool. Nah, bagaimana caranya? Hal yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian harus blok semua objeknya ya. Diblok semua objeknya ya, karena kalau satu aja yang kalian blok nanti dia nggak bisa dipotong. Diblok, kalian perlu pilih menu yang bagian trim ya. Nanti ketika kalian sudah memblok objek ini, otomatis menu yang di atas itu otomatis akan muncul. Silahkan pilih trim. Nah, bagaimana kita tahu dia sudah terpotong atau belum? Sekarang kalian geser atau pindahkan salah satu objeknya. Nah, dari lingkaran tadi ya, lingkaran yang bulat tadi sudah kita potong menjadi separuh. Ini namanya teknik well. Nah, bisa juga kalian kreasikan seperti ini ya, kalian kreasikan. Kita mau memotong yang objek perseginya, kita blok, kita trim. Ya, yang terpotong bukan perseginya ya, tapi lingkarannya, karena kita tadi posisinya dia seperti ini ya. Tapi kalau kalian mau memotong lingkarannya bisa juga, tergantung kreasi nanti seperti apa ya. Oke, jadi seperti itu teknik dasarnya ya. Bisa juga dengan objek lain ya. Kita mau potong lingkaran ini, kita potong, kita trim ya. Kita lepaskan, dia akan menjadi separuh ya. Jadi seperti itu teknik dasarnya menggunakan trim. Nah, bagaimana jika menggunakan weld untuk yang kedua? Sekarang kita coba cara menggabungkan objeknya.
cara menggabungkan objek, atau bisa dibilang istilahnya well. Sekarang saya mau menggabungkan objek ini. Nah, kita mau menggabungkan antara objek lingkaran dan objek persegi. Sekarang kita blok. Kalian pilih yang well. Nah, maka secara otomatis objeknya akan tergabung seperti ini. Oke, sudah paham perbedaan antara well dan trim. Jadi ini adalah teknik dasar yang harus kalian pahami di dalam sebuah CorelDRAW. Nah, teknik yang ketiga, selection ya. Selection ini biasanya kita menggambar objek itu menggunakan tools ini. Ada beberapa tools yang digunakan dalam Corel, ada freehand, Bezier, Trend, Beeline, Polyline, dan macam-macam. Dan biasanya saya sering menggunakan Bezier. Bezier ini kita bisa membuat objek atau menggambar objek. Nah, seperti ini ya, menggambar objek. Bisa menggambar apapun yang kalian inginkan. Seperti itu. Bisa juga menggunakan pen tool. Cara menggunakannya tinggal kalian arahkan dulu objeknya seperti ini. Kalau kalian mau ingin melengkung, tinggal diputar, dilengkungkan. Ya, lebih enak menggunakan mouse ya, supaya nanti gampang cara membentuk objeknya. Nah, itu adalah teknik selection. Jadi membuat objek secara manual. Oke, jadi 3 itu ada trim, well, dan selection. Itu adalah teknik dasar yang harus kalian pelajari. Nah, supaya lebih paham lagi, kita akan coba membuat logo ya, logo Android menggunakan teknik trim dan well. Sekarang kita cari dulu objeknya. Nah, oke, di sini saya sudah ada. Ini tinggal kita copy dulu. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh untuk membuat objeknya seperti apa. Oke. Ini adalah logo Android. Nah, bagaimana cara membuat logo ini menggunakan teknik trim dan well? Tentu sangat mudah ya jika kalian memahami bagaimana bentuk dari logo ini. Nah, sekarang kita akan coba membuat ornamen bentuknya. Untuk kepala itu berarti kita menggunakan ellipse tool. Ellipse tool. Oke. Ini kita geser saja. Oke, kita menggunakan ellipse tool. Nah, karena di logo Android itu kepalanya terpotong ya, artinya kita harus membelah objek ini menjadi 2 atau menjadi separuh. Jadi caranya sama seperti di awal tadi, kita butuh bantuan objek menggunakan Inteng tool. Inteng tool yang kita buat. Oke, ini sepertinya kepalanya sedikit elips ya, jadi kita harus lingkarannya kita buat agak elips aja, agak melebar ya, agak melebar. Kita tambahkan objek Inteng tool. Nah, kalau sudah berarti kita tinggal memotong. Di blok pilih trim. Nah, sudah jadi untuk bagian kepala. Nah, sekarang coba kita membuat bagian badannya dulu. Badannya berarti untuk
dasar awalnya itu menggunakan persegi panjang, bukan persegi panjang ya, kotak seperti ini. Oke, kotak. Nah, oke, sudah selesai. Sekarang kita mau melengkungkan objek ini ya. Teman-teman lihat di bagian bawah badannya itu dia tidak lurus, tapi melengkung. Bagaimana caranya? Ya, sama seperti tadi, menggunakan shape tool. Kita lengkungkan, dulu. Nah, tampak seperti ini. Nah, di bagian atasnya itu tidak melengkung ya. Nanti kita bisa atur supaya dia bisa mirip seperti di atas. Oke, kita buat objek kotak. Kita membuat badannya itu tidak tidak melengkung di bagian atas, tapi yang well. Nah, oke, sudah mirip. Nah, badan dan kepala sudah jadi untuk bentuk bentuk dasarnya. Sekarang bagian tangan sama bentuk dasarnya kita dari persegi panjang dulu. Nah, teman-teman, trik supaya membuat objeknya tidak membuat one by one atau satu persatu, ada cara cepat, yaitu menggunakan kontrol copy paste. Ini biasanya kalau teman-teman baru tahu ya, cara buatnya kontrol C, kontrol V, tinggal digeser. Nah, seperti itu. Tapi biasanya kalau saya lebih senang menggunakan teknik tekan pada bagian objek, tekan kontrol, tekan klik kiri, geser, klik kanan, lepas. Nah, itu teknik yang sama, cara menduplikat objek. Oke, agak sedikit dipendekkan ya, karena objeknya pendek. Nah, kalau sudah, tinggal kita bikin melengkung ujungnya. Oke, yang kedua juga sama. Nah, sudah hampir mirip lah ya. Oke. Nah, untuk bagian kaki ini hampir mirip dengan bagian tangan, jadi tinggal diduplikat aja. Klik kiri, geser, klik kanan, lepas. Klik kiri, geser, klik kanan, lepas. Oke, tinggal dipendekkan. Nah, karena dia menyatu antara kaki dan badan, berarti kita menggunakan teknik well. Bentar ya, agak kurang lurus. Kita luruskan dulu ya, pastikan dia presisi. Bawah. Oke, sudah jadi. Nah,
Oke, sekarang kita tinggal bikin bagian telinga ya. Telinga dan dasarnya sama menggunakan penteng tool. Kita bengkokkan seperti ini. Oke. Kita letakkan dia di posisi bagian kepala. Kalau sudah, kita miringkan. Nah, bagaimana cara membuat objek? Klik 2 kali, putar 2 kali, putar. Nah, kalau sudah, tinggal di well. Selanjutnya langkah terakhir tinggal bikin objek mata. Bikin mata berarti kita menggunakan lingkaran aja. Oke, selesai. Nah, ya sudah, berarti kita tinggal membuat lingkaran yang di belakang. Nah, sebelum itu ya, sebelum kita membuat lingkaran yang di bagian belakang, teman-teman perlu mengunci objeknya ya. Kenapa perlu mengunci objeknya? Nanti ketika kita menggeser objek ini kan masih belum nyatu ya, masih bisa seperti ini. Nah, teknik mengunci gambar dalam CorelDRAW itu caranya di blok, pilih menu objek, pilih bagian menu grup dan grup objek. Nah, atau cara cepatnya Ctrl G. Kalau kita geser, dia nggak akan lepas-lepas tuh gambarnya. Nah, oke, sekarang kita mau buat lingkaran yang bagian belakang menggunakan lingkaran ellipse tool. Nah, di dalam teknik CorelDRAW membuat lingkaran sempurna itu caranya menggunakan tombol bantuan Ctrl, klik, lepaskan. Nah, ini adalah bulatan sempurna caranya. Nah, nanti ketika buat itu nggak elips, agak bengkok sedikit gitu, enggak. Jadi caranya tekan Ctrl supaya bulatnya terlihat sempurna. Nah, oke, sekarang objeknya kita kasih warna hijau dulu. Nah, di dalam gambar ini kan warna hijaunya agak seperti ini ya, agak terang. Nah, kita harus sama ya, ketika kita ingin menyamakan warna di dalam Corel, mau ingin sama persis, kita menggunakan tool color eyedropper. Artinya kita mau memberi warna mirip dengan yang di atas. Klik bagian ini. Nah, otomatis dia ada gambar ember. Kita akan kasih warna di bagian lingkaran. Nah, warna ini adalah warna yang sama dengan gambar yang di sini. Jadi caranya seperti itu. Kalau saya ingin warna yang mirip dengan gambar, menggunakan tools eyedrop tool ya. Nah, kalau sudah, tinggal dipindahkan ke bagian depan. Nah, ini posisinya di belakang lingkaran. Jadi gimana caranya supaya dipindah ke depan? Klik kanan pada bagian objek Android, order, pilih front of layer, artinya objeknya mau berada di posisi depan layer atau posisi di depan objek lingkaran yang hijau. Sekarang kita kecilkan, klik shift, kita kecilkan. Kecilkan.
berikan warna putih, berikan warna putih di logo Android, klik warna putih. Nah, ini posisi Androidnya masih terkunci ya. Gimana teman-teman mau membukanya lagi caranya? Tinggal klik objek, group, ya, ungroup all, ya. Otomatis dia objeknya bisa kita pindah-pindah lagi. Nah, sekarang kita kasih warna bagian matanya itu warna ini ya. Halo, kita dari Buat mirip Oke, banget. jadi di video kali ini kita baru aja selesai syuting pakai alat baru kita nih. Osmo Plus, lihat ada mainannya nih. Nah, Osmo Plus. Itu apa, Yus? Ini mic-nya. Dicoba tuh, lihat bisa bikin. Oh gitu ya. Di dalam lingkaran ini ada seperti objek tambahan nih, yang Oke, warna jadi kita hijau akan ini bikin sesi baru ya. kita buat Nama sesinya menggunakan kita belum tahu apa, cuma yang pasti kita akan lebih dekat sama kalian. Kita akan coba toolbox pertanyaan-pertanyaan dari Bezier. kalian, pertanyaan dari kalian. Ini jawab. kita buat Kalau di kata orang sini masa kini Q&A. Kalau kalian mau nanya sih, kalau nggak mau nanya juga nggak apa-apa. seperti ini. Jadi kalau kalian mau nanya apa-apa, nanti leave aja di komen di video-video kita gitu. Nah, akan kita coba jawab. Kalau misalnya kalian pengen kita bikin short cover, mungkin kita bisa bikin short cover di video itu juga. Ada nyamuk nih. Boleh. Banyak banget anjir yang lupa. Makanya dari tadi gue sini sampai gue toyo aja kepalanya tutup aja tuh. Wah, gue. Wih. Jadi kita kunci dulu ya, jadi kita kunci Nah itu dia. Mana? masukkan ke sini. Ini kita abis syuting di hutan. Abis syuting di hutan kita. Nyamuknya parah banget, guys. Ya, jadi Nah, sekarang kita mau kita belum tahu juga nama programnya apa. memberikan Boleh di. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanya bisa komen di bawah, nanti kita coba jawab. Gitu. Oke. memberikan Nggak ada, pegel aja. Ini pakai kamera Lara yang baru loh. kotak yang di bagian dalam. Clara beli kamera baru. Hai. Harganya berapa? Nggak tahu. Asik. Nanti nextnya pakai kamera GoPro-nya Willy ya, Will. Di bagian dalam Sip. Oke. Keren. Oke. Dah, thank you. Sampai jumpa ya. Bye. ya, anggaplah seperti ini. Ya, jika tidak kelihatan, teman-teman bisa menggunakan zoom ya. Zoom, di zoom objeknya. Ya, di zoom objeknya kita ulang kembali untuk membuat line-nya. Nah, ini teknik yang bagian ini adalah teknik seleksi ya. Teknik seleksi. Teknik seleksi dalam CorelDRAW. Oke, kita buat seperti itu. Oke. Ya, kita harus teliti ya dalam membuat. Kalau ingin mirip ya kita harus teliti, dan ini membutuhkan kesabaran yang bisa dibilang gak semua orang memilikinya sih. Jadi teman-teman harus punya ilmu ini. Desain grafis itu harus punya ilmu ini. Selagi masih ada waktu, Kita seleksi. diriku. Aku rela berpisah Sorry, kita seleksi. dirimu. Semoga tercapai segala Oke. keinginanmu. Ya, kita lihat lagi objeknya. Aku sangka begitu cepat berlalu. Nah, Tuh
sudah jadi, tinggal kita ngasih warna. Warnanya sama seperti ini, kita klik. Nah, karena dia posisinya di belakang Android, berarti klik kanan, order, back one. Nah, sekarang kita ya, jadi seperti itu. Sekarang kita tinggal merapikan bagian ininya ya. Kita rapikan. Ya, ini adalah teknik menurut saya yang paling sulit ya. Karena jika kalian tidak sabar ya, kurang sabar, sulit nih. Karena bagian ini yang butuh kesabaran seperti ini. Butuh kesabaran yang apa ya? Oke, kita bikin agak nggak mirip sih ya. Ini susah nih kalau kita ya. Jadi teman-teman coba aja seperti itu. Intinya tinggal meluruskan garis ini aja. Ya, tinggal kita rapikan. Bagian mana yang mau kita tutupin. Tentang dirimu, tentang mimpiku. Semakin aku mencoba. Oke deh, intinya seperti itu. Oke, sekarang di garis ini kan terlihat masih ada garis ya, line, namanya garis line. Ini harus kita hilangkan ya. Caranya klik di bagian menu ini, kita pilih non. Ininya juga kita pilih non. Ini kita nonkan semua supaya line-nya tidak ada di garis pinggir. Nah, oke, jadi sudah jadi Android versi kamu ya, menggunakan teknik dasar di Corel. Nah, jika sudah jadi, jangan lupa klik file, simpan projectnya, klik file, Ctrl S atau save, simpan di mana ingin kamu letakkan. Sini belajar Corel Draw. Oke, simpan. Sorry, simpan, save. Nah, itu adalah cara menyimpan file. Nah, bagaimana kita mau menyimpan
gambarnya, gambar sudah jadi, ya caranya mudah. Klik file, export. Nah, kita mau menjadikan gambar yang tadi kita buat jadi gambar JPEG ya. Nah, di file save as type ini ganti formatnya menjadi JPEG bitmap. Kita simpan, kita ekspor. Sambil menunggu prosesnya. Nah, kalau sudah, klik OK. Nah, sekarang kita cek hasil gambarnya tadi. Tadi kita simpan di bagian latihan Corel. Ini. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini ya hasil gambarnya tadi, silakan dibuka. Nah, ini adalah hasil gambar tadi yang kita buat menggunakan CorelDRAW dengan teknik dasar trim dan wheel. Di sini gambarnya agak sedikit nggak rapi ya, tapi intinya teman-teman tekniknya seperti itu, ya tinggal latih kesabarannya aja membuat gambar ini terlihat rapi. Oke, jadi cukup itu dulu, sekian tutorial dari saya cara belajar CorelDRAW teknik dasar trim dan wheel. Oke, jangan lupa klik subscribe channel ini supaya channel lebih berkembang, dan jangan lupa kalian share agar teman-teman kalian juga bisa belajar di rumah. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.